Kota Tuban memang pantas mendapat julukan sebagai Kota Bumi Wali, karena di Kota Tuban ini terdapat banyak sekali makam-makam para wali, makam-makam para aulia, baik yang berada di tengah kota maupun yang berada di pedesaan, bahkan banyak sekali yang berada di tengah hutan. Seperti kali ini, saya akan mengunjungi atau berziarah ke makam dari murid Sunan Kalijaga yang bernama Sunan Geseng. Sunan Geseng sendiri mempunyai nama asli yaitu Kyai Cokrojoyo. Makam Sunan Geseng ini berjarak sekitar 13 km ke arah timur dari Kota Tuban. Jadi sangat disayangkan bila Anda lewat atau bepergian ke Kota Tuban tidak mampir ke makam dari Sunan Geseng ini, karena makam Sunan Geseng ini memiliki pesona religi yang sangat indah sekali. Adapun dikisahkan bahwa Sunan Geseng punya nama asli Kyai Cokrojoyo. Beliau adalah murid yang setia sekali kepada Sunan Kalijaga. Pada suatu hari, Kanjeng Sunan Kalijaga pernah menguji kesetiaan dari Kyai Cokrojoyo itu. Kyai Cokrojoyo disuruh menunggu sebilah bambu yang ditancapkan ke tanah oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Kyai Cokrojoyo disuruh menunggu sampai nanti Kanjeng Sunan Kalijaga datang kembali. Selang berapa tahun kemudian, Kanjeng Sunan Kalijaga baru ingat kepada muridnya yang bernama Kyai Cokrojoyo. Lalu Kanjeng Sunan Kalijaga pun datang ke tempat di mana dulu beliau menancapkan sebilah bambu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata di tempat itu sudah tumbuh pohon bambu yang sangat lebat sekali. Kesana kemari, Kanjeng Sunan Kalijaga mencari di mana letak dari Kyai Cokrojoyo, tapi beliau tidak menemukan di mana Kyai Cokrojoyo berada. Lalu pohon bambu yang lebat itu pun dibakar oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Betapa kagetnya, ternyata di situ terdapat Kyai Cokrojoyo sedang duduk bersila dengan tubuh yang gosong atau hitam sekali karena terbakar oleh api dari pohon bambu itu. Namun anehnya, Kyai Cokrojoyo tidak meninggal atau mati. Oleh karena itu, sejak saat itu Kyai Cokrojoyo namanya diganti oleh Sunan Kalijaga dengan sebutan nama Sunan Geseng.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya buat semua pecinta dari channel saya, Seniman Lawas. Untuk kesempatan kali ini saya berada di makam dari Sunan Geseng. Adapun tentang sejarah dari Sunan Geseng sendiri, beliau merupakan murid dari Sunan Kalijaga. Dan di belakang saya ini adalah tepat makamnya dari Sunan Geseng, dan ini adalah gapura untuk masuk ke makam dari Sunan Geseng. Nampak dari kamera atau dari jauh, itu adalah makam dari Sunan Geseng, dan di dalamnya itu terdapat dua makam. Namun mohon maaf, saya hanya diperbolehkan sampai di depan gapura. Selain makam Sunan Geseng, di sebelahnya juga terdapat satu makam, yaitu makam dari istri Sunan Geseng sendiri. Di sini juga terdapat batu pasujutan dari Sunan Geseng yang masih bisa Anda lihat sampai sekarang. Nanti saya ajak untuk melihat secara langsung batu pasujutan yang merupakan peninggalan dari beliau Sunan Geseng. Selain batu pasujutan dari Sunan Geseng, di sini juga terdapat beberapa pohon-pohon tua yang usianya ratusan tahun. Bahkan pohon-pohon ini menjadi saksi bisu tentang sejarah adanya Sunan Geseng yang berada di kawasan hutan Semanding, Kabupaten Tuban. Di belakang makam ini juga terdapat tulisan lelo-lelo yang terbuat dari tanaman bunga yang dibentuk tulisan. Arti kata lelo-lelo ini merupakan kata-kata pertama di saat Sunan Geseng ketemu dengan Kanjeng Sunan Kalijaga, yang kala itu Sunan Geseng sedang naik pohon aren. Lalu kata lilo-lilo ini diganti oleh Kanjeng Sunan Kalijaga dengan kata-kata atau kalimat La ilaha illallah. Inilah tempat di mana batu pasujutan dari Sunan Geseng berada. Masih bisa kita lihat sampai sekarang. Oke teman-teman, terima kasih. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel saya supaya saya lebih semangat dalam memberikan informasi kepada Anda. Salam rahayu, 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 salam budaya.